Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Nama saya Syafri Al-Hafizullah, kekeluargaan KMA, Fakultas Buku Arabia, jurusan AMA, tahun 2017. Oke, Khalil. Nama Khalilul Akhirnas, kekeluargaan KMA juga. Fakultas dua Arabia sama ya benar. Diringkas lagi. Namanya Raffi Zulfikar Pamit, kekeluargaan Hikmat. Raffi Zul. Kalau di rumah panggilnya Zul. Karena ada yang nama Raffi. Kenalkan, nama Marzuki Rahmat dari KMN Minang, Sumatera. Namanya Muhammad Fahri Aisyah dari KPJ. Nama saya Raden Wahyu Ramadan dari Samajati. Oke dah. Kalian kalau dingin kayak alasan apa? Ademnya. Ini ada sejarah kalau Iya pakai aja. kalau yang kering itu enggak. Doanya kayaknya biasa aja. Ini biasanya ada karpetnya, cuman kemarin masih belum dipasang lagi. Kita mulai pelan-pelan ya. Jadi di sini kenapa kalian ngambil Fakultas Bahasa Arab? Yang jeratnya gampang. Kalau dibandingin usul sama syariat kan. Iya. Ya, nanti kalau anak ngejelasinnya kecepatan tinggal bilang ulang lagi atau ada yang nggak paham bilang aja ya. Jadi di sini di tingkat 1 karena kita Fakultas Bahasa Arab dia ya lebih ke bahasa gitu ya, tata kebahasaan, gramatikal. Tingkat 1 kita punya linguistiknya itu kita di ilmu lugah gitu kan. Kemudian kalau tingkat 2 itu ada ini yang berhubungan ya, nanti dia bakal berhubungan sama ilmu lugah ini, nanti dia berhubungan di tingkat 2 itu ada mu'jam. Kita belajar kamus ya kan. Nanti tingkat 3 itu ataupun tingkat 4 itu dia juga ada tentang linguistiknya juga kayak gitu. Itu ya sekilas. Kemudian di yang ilmu lugah di sini nanti kita bagi yang harus kita pelajari di sini. Ada nanti dari takrif ilmu lugah, terus istilah-istilahnya baik itu dari yang qudama sampai muhadditsin. Kemudian kita nanti belajar nasirnya, unsur-unsur dari suatu ilmu lugah itu. Kemudian juga ada ya mumayizatnya gitu dengan contoh-contohnya. Kemudian nanti baru kita masuk ke dari segi manhaj ilmu lughahnya. Itu dia ada 4 manhaj. Terus sekilas nanti mungkin kita bagi sekitar 4 atau 5 pertemuan ke depan. Nah, mungkin ini yang tahun lalu pun juga muqarrarnya sama yang ini artinya. Asal sampulnya juga sama gitu kan, sama. Cuman yang di tahun ini yang tahun anak pertama kali itu memang seperti ini bukunya. Jadi tadi aku lihat yang ini sangat beda sekali, tapi ini lebih rinci gitu. Jadi kita belajar dari mukaddimahnya dari awalnya pelan-pelan. Jadi kalau kita ada di bimbel juga, maksudnya nanti ketika di kuliah kita ada yang nyambung gitu. Mungkin kadang kalau kita ke kuliah dulu
kita kan dengar bahasa Arab semua nih mah termasuk kan dicampur, ada yang fusa, ada yang amiyah, itu kadang kita setengah ada yang nggak paham, tapi waktu pas di bimbel, oh di sini yang dimaksud sama dokter itu gitu. Nanti ada satu ketika kita bimbelnya udah duluan kita belajar, pas di kuliah kita udah langsung nyambung. Saya pernah kejadian seperti itu, yang kuliah dulu baru bimbel, kemudian ada yang pas satu mata pelajaran bimbel duluan, pas kena besoknya itu tema tentang itu yang dipelajari, jadi udah tergambar. Nah, oke, kalau ada di situ mungkin buka ada lughah wasighatuha wa wazaifa, dia tentang sirah dengan wazifahnya. Coba tengok sini Ini ada ini maknaha wa wajib. halaman Dua puluh. iya 20. Nah, jadi lughah itu, bahasa lughah itu asal katanya dari dari lagha yalghi atau lagha yalghu. Kemudian dia menjadi wazannya jadi wazan fu'lah. Jadi lughah itu biwazni fu'lah bidomil fa-nya itu dia domah. Al-lughatu biwazni fu'lah bidomil fa. Qala al-Azhari wal lughatu minal asma'in naqisah wa asluha lughwatan. Nah, ini masdarnya. Min lagha idza takallama. Jadi lughah itu bahasa itu adalah suatu takalam, berbicara gitu. Kemudian watajma'u itu cuma di kalau misalkan di jamakannya itu adalah lughat, ya kan? Atau dia dari fi'il lagha yalghu idza takallama. Au laghi. Kalau laghi berarti fi'il mudhari'nya laghi laghiya yalgha. Ya. Fi'luhu lagha yalghu idza takallama au laghiya yalgha. Laghiya yalgha di sini diartikan sebagai lahjabihi. Dia lebih ke bentuk lahjatnya, aksen. Nah, kemudian baru nih di sini nih terangkan dari Ibnu Jinni. Jadi waqad arafa al-alamah Ibnu Jinni al-lughah. Jadi Ibnu Jinni ini pendiri yang menemukan tentang penamaan dari lughah itu, ya kan? Bahwasanya dia mengemukakan bahwasanya bi annaha aswat yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Ada di situ. Jadi ulangi, dari Ibnu Jinni ini mengatakan bi annaha aswat yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Jadi lughah itu adalah suatu bunyi yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim, yang dia itu suatu bunyi yang dikeluarkan dari ucapan yang dikeluarkan dari alat bicara kita, maksudnya dari mulut gitu kan. Kulla qaumin an aghradihim, jadi kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada si mukhatabnya dengan maksud tujuan tertentu. Jadi kalau kita berbicara pasti kita ada tujuan tertentu supaya orang paham gitu. Bi anna aswatun yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Itu ta'rif dari Ibnu Jinni. Nah, kemudian bawahnya di situ apa? Baris ketiga tadi di situ. Paragraf ketiga.
Ya, yang itu sama. Ini nih, yang paragraf ketiga ini. Fafi inda Ibnu Jinni lughawil Arabi aswatu yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim. Itu dia. Nah, kemudian Ibnu Jin ini juga menjelaskan wa nara fi hadha ta'rif isyarah wadihah ila aham an-nasir allati yahtaju ilayha al-insan fi as-suwar al-lughah. Jadi dari ta'rif yang dia sebutkan bahwasanya dia itu adalah aswat yang yu'abbiru biha kulla qaumin an aghradihim, itu punya anasirnya, punya unsur-unsurnya. Ini 4 ini penting. Sama ta'rif tadi ini penting. Biasanya bisa masuk ujian. Yang pertama ada sautiyatul lughah. Jadi ada suara atau bunyi. Di mana ana lughah fi suratiha al-kharijiyah innama hiya nizam minal aswat. Jadi bahasa itu adalah sesuatu bunyi yang keluar dari apa namanya ya? Dari apa istilahnya coba? Suara itu keluar dari alat bunyi, dari alat apa namanya yang kita alat berbicara kita itu. Kemudian urfituha, jadi ada kayak sejenis tarifnya juga, maksud penamaannya. Bimana anna ashabul lughah qad ittafaqu aw taqabbalu bidalalah taqabbalu dilalatan hadhil aswat ala ma'anin muayyanah. Jadi suatu kaum dulu itu juga mengungkapkan bahwasanya bahasa itu adalah suatu kesepakatan dan maupun dia suatu yang dia ucapkan kemudian dia itu diterima dengan suara dan dia mempunyai makna. Paham nggak? Ya kan? Jadi ada ana ashabul lughah qad ittafaqu aw taqabbalu dilalatan. Jadi sesuatu kita, kelompok kita ini paham gitu, yang dia keluarkan bunyinya itu dilalah di sini berarti ya bunyinya gitu ya menunjukkannya bahwasanya adanya suara dan adanya makna. Kemudian yang ketiga ijtima'iyatuha. Falughah innama tansha'u bil mujtama' wa tahya bihi. Falikulli qaumin lughatan yu'abbiru biha an aghradihim. Ya, ini sama seperti tadi bahwasanya ketika suatu kaum atau suatu masyarakat yang hidup di situ mereka punya wasilah untuk saling berkomunikasi dan yang pastinya saling memahami dengan tujuan maksudnya dari min an aghradihim. Kemudian yang keempat ada wazifatuha. Di sini dibilang apa? Fahiya lita'bir anil aghrad mahman kanat tilkal aghrad allati yahdifu ilaihal insan. Ya, ini makna sama juga sama kayak atas. Jadi takbir ya suatu kayak apa namanya? Pengungkapkan dari masuk-masuk tertentu kepada tujuan ilaihal insan, kepada orang-orang juga gitu. Keempat ini anasirnya dan tarif itu, dan dari bahasa tadi lughah itu diwazni fu'la itu penting. Ya. Kemudian kita masuk di sini di bawah apa? Coba sekarang kita masuk kalau yang ini enggak.
kayaknya nggak masuk. Nah kita cari yang agak-agak lebih penting untuk sebagai pembukaan gitu ya, dan kedepannya mungkin kalau nanti dokter bakal lebih ngejelasin, kalian udah ada yang nyambung di kepala. Kemudian coba kita cari di sini mafhumul lughah indal muhadditsin. Coba kita cari di sini. Ada. Saya tulis di papan aja ya. Di sini ada, cuman kita harus bongkar lagi. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman yang mukoror tahun kalian ini lebih apa namanya, agak lebih banyak isinya. Jadi mafhumul lughah indal muhaddisin di sini dibilang fadzal alim Britoni. Nah, jadi jika pada masa itu ada namanya seorang Suwaid, dia dari Britania. Dia bernama Suwaid. Si Suwaid ini dari Britania. Kemudian dia mengungkapkan bahwasanya yu'arifu al-lughah bi anna at-ta'bir anil afkar biwasitatil aswat al-kalamiyah mu'talafah fi kalimat. Ini kita tengok dulu yang si Suwaid ini. Dia dibilang dia dari Britania. Yu'arifu al-lughah bi annaha at-ta'bir anil afkar biwasitatil aswat al-kalamiyah mu'talafah fi kalimat. Jadi dia bilang bahwasanya apa? Bahasa itu ya suatu takbir, suatu pengungkapkan gitu kan. Anil afkar biwasitatil aswat. Jadi yang dia ungkapkan bahwasanya itu apa yang ada di dalam kepala kita, ya kan? Kemudian timbul suatu bunyi dari mulut kita gitu. Kemudian baru timbullah sebuah suaranya gitu ya, dan terbentuklah kalimat-kalimat yang diucapkan. Paham ya? Nah, kemudian datanglah yang kedua dari Amerika namanya Sabir. Ya, Sabir. Kemudian Sabir Edward deh namanya ya. Sabir ini dia bilang apa? An-lughah wasilah insaniyah. Ada di situ. Ada.
wasilah insaniyah khalisah litausil al-afkar wal infialat wal khabat an tariq nizam min ar-rumuz allati tasdiru bi tariqah iradiyah. Di sini dia bilang bahwasanya bahasa itu adalah wasilah insan, ya kan? Apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita, apa yang ada di dalam kepala kita, dan apa yang perilaku perbuatan yang kita lakukan. Kemudian antorik nizam, dan dia punya punya nizamnya sendiri, minar rumus allati tasdur bi tariqah iradiyah. Jadi dia nggak terlalu jauh juga dengan sama seperti punya si Sweet gitu nih. Dua takrif ini penting ketika ditanya sebutkan dan jelaskan mafhumul lughah indal muhaddisin. Kemudian ini penjelasan aja. Wa ala kila mafhumain, dari yang dua tadi yang di atas ini, si Sabir dengan si Suwaid. Fa inna lughah min haitsu innaha majmu'ah minal alamat aw rumuz hiya aswat allati yuhdithuha jihazun nutqul insan. Jadi dia majmu'ah dari alamat-alamat atau rumus gitu kan, yang ada terjadi pada suara, kemudian dia itu di jihazun nutqul insan, yang dia itu diucapkan dari penuturan manusia. Nah, jadi nutqu ini kan penuturannya, kita berarti kan ada lidah, ada mulut gitu kan. Nah, wallati tudrikuhal al-udhun. Nah, hubungannya apa? Ada telinga untuk mendengar. Wahya alati tuhmalu dilalat ad-daqiqah lama tawata'ah alaihi al-mujtama' al-lughawi min al-alfaz. Nah, jadi telinga kita mendengar suara-suara yang membawakan dari dilalatnya itu, supaya kita dan kita mendengar dari al-udhun. Wa min thumma asbahat al-lughah ahammu wasail ittisaliyah fil mujtama' ragma wujud anwa'ul ukhra min wasail ittisal. Yaqulul Jahiz. Ini termasuk penting, yaqulul Jahiz. Wa jami' asnaf adilalat ala ma'na min lafzin wa ghairi lafzin khamsah asya. Jadi la tangkus wala tazid. Jadi dia ada 5 dilalat yang dia itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 5 ini apa? Awaluha al-lafzu, lafaz. Ada nggak di situ? Ada. Nah, jadi ada. Belum ketemu. Ketemu ya. Nah, jadi si Jahiz ini dia bilang ada unsur kepentingan sebuah dilalat itu ada 5 gitu. Yang pertama dia bilang ada lafaz, lafzu. Kemudian ada al-isyarah, petunjuk. Petunjuk di sini maksudnya, kalau lafaz dia kan yang kita ucapkan ini kan, kita dengar, kita ngucap, tapi kita nggak nampak suara ini kan. Kemudian ada isyarah. Isyarah di sini adalah alat tunjuk. Kalau misalkan orang bisu, berarti dia kayak memperagakan gitu ya, misalnya kayak pakai bahasa isyarat. Nah, itu dia. Kemudian ada al-aqdu, akad. Kemudian al-khat tulisan. Kemudian yang terakhir ada al-hal, suatu keadaan gitu. Alati tusamma an-nisbah. Jadi kelima ini dinamakan nisbah. Fa nisbah tu ya al-hal adalah allati taqumu maqam tilkal asnaf wala taqsur an tilka dilalat. Jadi hubungannya adalah suatu dilalat yang unsur-unsur kelima ini penting.
Wa taqdimul lafzu kama dzakara al-Jahiz. Jadi kayak lafaz tadi yang juga dibilang sama si Jahiz itu yufidu anna lugha ahammu dilalat. Jadi lafaz ini yang paling penting ala makna qadiman wa hadisan, baik itu yang dari dulu-dulu sampai sekarang. Kemudian di situ teman-teman bisa membaca penjelasan lebih lanjutnya Tikrul Muhaddisin gimana, kemudian yang dari Ghairul Muhaddisinnya itu juga gimana. Kalau ada waktu kita baca sama-sama. Nah kemudian tadi kan ada ta'rif dari Ibnu Jini kan, dia bilang biru biha kula qaumin an aghrabihim. Kemudian ada si Suaid, ada si Sabir, Sabir dengan Suaid dari ketika itu dari ketika era Muhaddisin ya. Kemudian ada yang ini yang paling terakhir Ibnu Jini itu dia ulama kali ya, yang lebih lama, yang lebih dahulu. Kemudian ada yang ada ta'rif satu lagi dari si Disusir, namanya itu Disusir. Kemana ditulis itu? Disusir. Disusir siapa sih nama lengkapnya? Nah, oh, Ferdinand Disusir. Ya kan? Ferdinand Disusir ya. Ferdinand Disusir dia lebih ke yang dia itu ke yang bahis, yang lebih ke kontemporer yang sekarang, yang hadis yang lebih sekarang. Dia juga raid dirasat lughawiyah al-haditsah. Jadi dia itu seorang yang pertama juga tentang dirasat lughawiyah al-haditsah. Enggak jauh beda sih maksudnya dengan yang kayak tadi yang sebelumnya yang muhadis ini sesuai dengan Sabir. Dia di sini bilang apa? Fawasaibul qaul syahir, dia bilang lughah itu adalah inna mawdu' al-ilmul lughah al-wahid was-sahih huwa lughah mu'tabarah, pemutabirah nih. Fi dzatiha wa ma'na fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Ada di situ. Jadi dia bilang catat kalau misalkan belum ketemu catat aja. Disusir bilang bahwasanya inna mawdu' ilmu lughah al-wahid was-sahih huwa lughah mu'tabarah fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Inna mawdu' ilmu lughah al-wahid was-sahih huwa lughah mu'tabarah fi dzatiha wa min ajli inna mawdu' ilmu lughah al-wahid was-sahih huwa lughah mu'tabarah fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Mu'tabarah fi dzatiha wa min ajli dzatiha. Dah.
sini baru dia menjelaskan secara rincinya. Wa tafsir dzalika anna lughah allati yudarrisuha hadzal ilmu laysat lughah muayyana. Fa inna thamma usulan wa khasa'is jauhariyah tajma'u ma bainal lughat jami'an. Fa hadzal ilmu yuhawilu an yasilu ila hadhihi al-usul wa khasa'is allati tasluku al-lughat jami'an fi aqdun wahid. Waqad fasara al-bahithun makna, jadi dia bakal ngejelasin makna dari lidzatiha wa min ajli lidzatiha bi ana ilmu lughah yudarrisul lughah min haitsu hiya lughah. Jadi dia ilmu lughah itu yudarrisul lughah min haitsu hiya lughah. Jadi dia memang untuk bahasa ke bahasa gitu. Yudarrisuha kama tazharu wa laysa lil bahith an yughayyira min tabi'atiha. Si Disusir ini kan bahith, seorang kayak peneliti gitu. Tapi dia juga mengungkapkan yudarisu kama tazharu. Kita juga belajar lughah itu juga tidak untuk dia pun juga enggak untuk merubah dari tabi'atihanya itu, dari memang unsur dari sebuah bahasanya itu. Kama annahu laisa lil bahith fi mawdu' ay ilmu min al-ulum ay yughayyira min tabi'atihi falaysa lahu ay tasara fi bahthi ala jawanib min al-lughah mustahsinan iyaha wa yanha jawanibul ukhra istihjanan biha aw li ay sabab akhar. Kemudian wa min ajli dzatiha ma'nahu anna yudarrisuha li ghardi dirasa nafsiha. Yang tadi li dzatiha itu adalah ilmu lughah yudarrisul lughah untuk min haitsu hiya lughah. Kalau yang min ajli dzatihanya itu yudarrisuha lil ghard ad-dirasa nafsiha. Jadi yang pertama itu dia belajar dari bahasa untuk kayak ke bahasa. Yang kedua maknanya itu belajarnya itu ada tujuan untuk pembelajarannya itu. Ana yudarrisu li ghard dirasa nafsiha ay dirasa mawdu'iyyah tastahdifu al-kashfu an haqiqatuha falaysa minal mawdu' dirasatiha ay yuhaqqiqa aqrad tarbawiyah masalan aw ay ghar amaliyatun ukhra. Nanti kita lihat di sini mabadinya itu yang bakal ngerasakan perbedaan dari lidzatiha wa min ajli lidzatihanya itu. Karena soalnya lidzatiha dengan ajli lidzatihanya ini saling berhubungan gitu. Di sini ada mabadi al-asasiyah yang didapatkan dari ta'lim punya si Disusir. Kemudian al-mufidu anal na'ridu bi suratil mujaz al-mabadi al-asasiyah. Ini penting. Alati najiduha fi ta'lim Disusir. Ada 5. Yang pertama ada dapat di situ nggak kira-kira? Oke, kita catat pelan-pelan aja ya, sambilan ya. Karena nanti pasti berhubungan ya, nanti ke depan kita tengok yang buku ini. Yang ada mabadi asasiyah yang kita dapatkan dari bahis si Disusir. Yang pertama itu adalah ma dzakartuhu min qabl wa huwa dirasa al-lughah li dzatiha wa min ajli dzatiha. Ini sekalian juga dengan ta'rif seperti si Disusir katakan. Awalan ma dzakartuhu min qabli wa huwa dirasah al-lughah li dzatiha wa min ajli dzatiha. Kemudian yang kedua, yara Disusir, dia bilang bahwasanya daruratul iltizam bi dirasah al-wasfiyah lil lughah fa huwa yujabu at-tafriqah baina wasfun nizam al-lughawi fi fatrah zamaniyah muhaddadah wa baina wasfah fi fatrah zamaniyah mukhtalafah.
Ai bainal manhaj wal wasfi alladhi yattasimu bis-sabat wal manhaj at-tarikhi alladhi yakhda'u lil haraka wa taghayyur. Nah, di sini dia ada iltizam manhaj yang dia lakukan. Ada yang nanti dia tuh fatrahnya itu tertentu di zaman di fatrah zaman dia muhaddadah dengan zamannya itu yang dia mukhtalifah, kadang dia berbeda-beda, ataupun dia juga ada hubungannya dengan manhaj wasfi dengan manhaj tarikhi. Nanti manhaj ada di bagian belakang kita belajar. Kemudian dia juga bilang itu yang sanian. Yang pertama dia itu lidzatiha wa min ajli dzatiha. Yang kedua ada dururatul iltizam bidirasahnya, itu ada dari manhaj wasfi dan ada juga dari nanti manhaj tarikhi. Yang salisnya yumayyizu disusir bainal lughah wal kalam. Ada hubungan berarti dengan suatu bahasa dengan suatu kalam. Kemudian falughatu bi ra'yi amalun jama'i au huya kanzun jama'i wada'athu mumarisatul kalam fi dhihnil afrad alladzina istamilunahu. Jadi bahasa itu adalah kayak suatu kumpulan apa yang ingin kita ungkapkan gitu. Ya kan, kita mau bicara pasti kita kita berpikir apa yang ada di kepala kita, ada yang apa yang ada di dhihni kita, fi dhihnin, ya kan, alladzina yastamiluna. Kemudian yang keempat itu ada nizam. Tadi kan udah 1, 2, 3. Kemudian yang keempat ada nizamul lughawi. Ini penting. Nizam lughawi itu huwa nizam minar rumuz au al-alamat allati yatawassalu biha ila rabti bainal ma'na wal mabna. Nah, ini penting. Jadi bahasa itu ada mabna dan makna. Nah, jadi nggak bisa satu aja yang berdiri. Itu unsur yang penting juga. Au baina suratul lafziyah wa baina ma tadullu alaihi. Faramzu al-lugha idza huwa rabit baina suratul dhihniyah wa baina suratul lafziyah. Nah. Kemudian yang kelimanya itu yu'akkidu disusir anna lughah ya nizam minal alaqat ad-dakhiliyah ay annaha bina mutakamil la tastati' libinah min binatiha al-amal mufradiha. Yang agak beda juga dengan seperti yang makna dan mabna, karena ini nizamnya ini saling berhubungan. Rabtu bainal makna wal mabna. Kalau maknanya itu makna suatu yang dimaksud suatu kosakata itu. Kalau mabnanya dia itu apa istilah yang dia gunakan. Misalkan ini pulpen itu adalah apa coba? Kalau pulpen ini makna atau mabna? Mabna. Maknanya alat untuk menulis. Kalau meja berarti dia mabnanya, maknanya ya sesuatu untuk meletakkan dia di atas, misalkan gitu kita bilang. Nah itu. Misalkan air gitu kan, maknanya cairan atau apalah. Itu biar ada gambaran. Kemudian di sini ada nasyad juga, hal penting. Nasyad al-lughawi inda si disusir ini juga ada 2.
ada mazhar zihni. Ada yang kedua mazhar waqi'i. Iya benar, waqi'i. Mazhar zihni wa akhar waqi'i. Wa yutlaqu ala mazharul awal mustalah al-lughah. Jadi yang zihni itu mustalah lughah. Amma mazharul tsani yang waqi'i itu adalah yutlaqu alaihi mustalahul kalam. Jadi sama juga dengan kayak yang atas mabna, yang di atasnya, yang bawah ini makna. Kemudian baru kita masuk ke lughatul insan wa wasail ittisal inda al-hayawan. Jadi hewan juga ada belajar bahasa, bukan belajar sih, maksudnya dia punya sebuah linguistik itu juga ada mempelajari tentang bahasa hewan. Nah, gitu kira-kira. Mungkin kalau ada di situ kayaknya tentang, pokoknya kalau ada jumpa hayawan, nah itu dia kurang lebih. Nanti ada o, e, o. Jadi kenapa mungkin lembu atau kerbau, kambing itu bersuara kayak gitu, itu artinya apa gitu maksudnya. Nah, kurang lebih mungkin sedikit kita bisa tahu di sini. Ya Bu. Mungkin kalau ada jauh sih. Di daftar isinya coba. Ringkas sekali daftar isinya ya. Sambil kita dengar aja lah ya. Laqad kanat al-buhuth al-'adidah wa tajarab متنوعة على أنواع مختلفة من الحيوانات للتعريف عن طبيعة وسائل الاتصال التي تستخدمها. من ذلك محاولة بعض الباحثين تلقين حيوانا القرد أو شمبانيز بعض الكلمات والتعريف على بعض ما يقوم به من الأصوات، وأكد أن بعض منطوقاتها لها قيمة ووظيفة. Faqad najaha ba'dal al-ulama fi tanmid hadis sihat ay wada'a fi anmat al-qirdun, contohnya yutlaqu sihat misal oh. Jadi kalau qirdun itu kayak ada oh begitu. Di sini dia bilang oh kayak gini, itu maksudnya apa? Indal farah, ketika dia senang gitu. Bener nggak kalau qirdun gitu? Nah. Oh gini maksudnya kan, misalkan si Fulan lagi bicara, oh aku tadi ketemu si Fulana misalnya gitu, berarti oh di sini kan dia senang gitu, aku ketemu dia gitu misalkan. Nah. Kemudian ada o, dia cuman o doang, itu dia bilang amikah indal alam. Oh gitu, sakit. Nah, kemudian ada aliyah indal al-khauf, takut. Ada indal farah, apa tadi? Alam. Yang kedua yang khauf. Iya, cuman bisa kadang kebanyakan kepada hewan juga gitu. Tapi dia di sini
lebih mengambil sampelnya itu yang lebih banyak terjadi pada Kirdon. Kita kan termasuk kayak kita kalau bisa dibilang kayak Kirdon juga kan. Kalau secara siapa itu penemu siapa itu? Nah, Darwin. Charles Darwin. nah, nanti selebihnya kalau kalian ketemu itu bisa kalian baca-baca. Coba kayaknya di situ ada bab ini nggak? Ilmu lughah al-ammah. Nanti dia ada 4 nizam. Terus sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana yang ditanyakan? Iya. Baru pertama kali baca mistik. Iya. Nanti ini teman-teman di termin 1 ini kan ada ilmu lughah nih. Jadi termin 2-nya itu ada ilmu aswad. Nah, ilmu aswad. Kalau ilmu lughah di sini kan lebih ke linguistik di sini ya, dibilangnya di sini. Mustalah alladzi wadat al-lughah di bahasa, kalau di bahasa Inggrisnya itu dengan bahasa Indonesia itu kita bilang linguistik gitu kan. Dia pokok pertamanya itu linguistik. Tentang ilmu bahasa itu kan ada linguistik. Nanti turunannya itu ada banyak. Nanti kita ada belajar yang namanya fonetik, filologi, semantik. Tiga itu ya. Kurang lebih gitu ya. Itu maksudnya nanti ada kayak semantik itu dilalat. Itu kalau nggak tingkat 3, tingkat 4 itu mungkin nggak salah. Itu belajar ilmu dilalat. Kemudian kalau nanti pas kalian di termin 2 itu nanti ada ilmu aswad. Berarti itu filologi kalau nggak salah. Kalau filologi, ya kalau fonetik dia lebih ke kayak grammar gitu. Tuh. Sama dengan kayak sintaks masuk ke semantik. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan kalian lebih suka langsung di buku, misalkan kalian belajar gitu kan. Ini kalau yang anak pribadi ya gitu ya. Nyediain 3 buah pulpen warna atau stabilo kayak gini ya. Yang Anda lakukan. Terserah mau warna apa ya, tergantung pribadi. Kalau Anda misalkan merah Anda bikin itu untuk judul. Jadi kayak judul penting, misalnya di sini ada ilmu lughah al-ammah, nanti kayak ada mafhumul lughah indal muhaddisin, indal disusir misalnya itu digariskan. Jadi kita ketika baca kita langsung tahu itu kan, punya penting ini penting. Biasanya yang merah itu Anda pentingkan. Nanti ada yang hijau. Yang hijau ini penjelasannya. Jadi misalkan kayak tarif tadi kan, nah itu kan penting. Anda kasih tahu gitu kan, kasih tanda. Kalau yang biru-biru biasanya itu untuk yang penyebutan. Misalkan ada yang kayak tadi ada 2, nah birukan. Ada yang 3, 4, 5 itu, nah birukan. Jadi ketika kita baca, kita langsung tertuju aja yang kita baca yang penting. Jadi yang cuman paragraf penjelasan yang terlalu panjang, yang terlalu banyak makan waktu, itu ya tinggalin. Itu mungkin kalau cukup untuk baca doang, paham ya udah gitu. Tapi untuk biasanya untuk yang ujian itu anak langsung pentingkan gitu. Jadi yang kita baca ini penting semua nih, bisa jadi masuk ujian. Tuh, nanti lihat lagi dari dokternya, apakah nanti bakal apakah ada yang
hilangkan, dipelajari tapi nggak diujiankan. Nanti bakal ada dikasih kisi-kisi waktu sekitar satu bulan sebelum ujian, biasanya kayak gitu. Kalau ini buku yang antum pegang ini, di sini nggak ada mu'jamnya, tapi di sini ada. Tapi cuman untuk belajar sekilas sih gitu. Tapi kemarin itu nggak dipelajari, dilewati. Makanya, dan ini pun ringkas sekali memang waktu itu dipelajari, dan cuman yang penting-penting aja gitu. Ya tadi yang Ana lihat dia lebih banyak pembahasannya, dan beda lagi, agak beda, tapi nggak bakal jauh beda yang kita pelajari, pasti ada hubungannya. Yang tanyakan nggak? Coba kita bertanya biar kita saling berpikir. Apa Ustaz? Tadi kan agak telat. Iya ya. Jadi bingung, datang langsung ke pembahasan. Jadi bisa kasih nggak gambar umumnya itu? Jadi kita di ilmu logo ini kita kan belajar tentang suatu bahasa. Satu bahasa itu kan ada unsurnya itu dengan bunyi gitu. Nah jadi nanti dia itu juga nanti ada unsur baina apa tadi? Rabtu baina makna wal mabna. Nah itu penting. Kemudian nanti tujuan dari maksud ya sejenis kayak tujuan lah, tapi dari ta'rifnya gitu. Bahasa itu ya alat komunikasi. Kemudian juga suatu suatu maksud tertentu si pembicara ini untuk berbicara ke si lawan bicara apa yang ia inginkan. Nah, jadi sebuah wasilah al-afkar yang ada di kepala kita gitu. Itu tarif dari Kalau yang dari Ibnu Jini ini dia yang kayak paling awal. Dia yang orang-orang paling lama dulu. Dia bilang bahwasanya yu'abiru biha kulla qaumin an afrodihim al-aswat. Suara itu adalah suatu takbir yang untuk ngomong ke dalam suatu kaum gitu. Apa yang ia inginkan, maksudnya dia berbicara itu apa. Nah, kemudian datang yang muhaditsin, ada si Sabir dari Amerika, si Suwaid dari dari Britania. Nah, itu tarifnya juga nggak jauh sama gitu. Berarti tadi tuh menjelaskan tentang satu tarif tafsir berbagai orang itu. Iya, nanti ada yang dari Ibnu Jini, itu penting. Nanti terus dia ada 4 anasirnya. Ada dari segi tarif, dari sautiyatul lughah. Kita ulang lagi dari awal, ada sautiyatul lughah, terus ada urfiyatuha, ada ijtima'nya, terus ada wazifahnya. Kenapa dia mengungkapkan seperti itu? Nanti di salah satu unsurnya ini dia juga bilang, oh bahasa ini dipakai ketika ittafaku wa taqabbalu, kita bersepakat dan kita menerima itu adalah suatu bahasa. Ini pulpen, gitu kan? Antum setuju nggak kalau ini kita namakan pulpen? Oh ya, setuju gitu kan. Terus maknanya kita bakal beri makna. Berarti maknanya adalah misalkan alat untuk tulis menulis. Misalkan. Kalau kita sepakat dan menerima, ya udah terjadilah suatu penamaan dari suatu maksud mufradat ini, kalamnya ini. Dan juga nanti baru ada hadafnya. Jadi supaya ketika bahasa yang kita gunakan ada tujuannya, kita berbicara kepada si kaum atau mujtama, masyarakat. Itu dari sekitar Ibnu Jini. Kemudian nanti masuk ke yang dari muhaddisin.
Itu ada si Sabir dengan Suwaid. Ini cuman kalau dari segi bahasa Arab aja sih yang beda gini. Ini tarif-tarif ini ya kalau bisa 100% yang kalian tulis ujian itu nanti harus sama gitu. Iya, secara tarif kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti baru bagaimana pendapat, misalkan ditanya, ya itu silahkan gitu. Biasanya kalau yang tarif itu memang mesti dari awal sampai titiknya itu harus sama gitu. Kalau untuk model-model ujian udah ada gambaran belum? Belum. Itu ya, kayak tadi gitu kan. Contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal, kalau contoh soal ya sebenarnya ada sih, atau enggak coba dengan metode udah kita baca, coba kita bikin pertanyaan sendiri, kita jawab sendiri. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita pun cuma ngandalin apa ya namanya, tahun lalu gimana, 2-3 tahun lalu gimana soalnya, kalau kita cuma ngandelin itu, kita nggak bisa juga, karena kita nggak bisa, di sini kita nggak bisa prediksi soal itu keluar seperti apa bentuknya. Bisa jadi berubah. Bisa jadi nanti kan sebelum ujian resmi yang mustajid, kalian kan mustajid yang terdaftar baru gitu kan, nanti ada ujian sebelumnya itu sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu ada nama ujian takhaluf. Itu untuk ujian-ujian yang orangnya itu dia naik tingkat tapi dia bawa maddah. Paling banyak itu cuma 2. Kalau misalkan kalian belajar dari patokan hasil yang itu bisa jadi ada yang masuk ke ujian kita nanti, bisa jadi itu nggak ada semua. Berarti selain dari itu udah nggak bakal masuk ke ujian kita nantinya. Berarti selain dari itu bakal masuk. Tapi bisa jadi juga mungkin satu soal dari yang takhaluf itu bisa masuk ke ujian yang biasanya itu. Ini sekilas tentang ujian. Apalagi ya, kalau menjawab soal ya apa namanya, tepat dan ringkas. Maksudnya apa yang diminta soal itu yang harus kita kerjakan. Kalau misalkan disuruh syarahnya itu dengan ijaz, berarti dengan ringkas. Kalau dengan apa ya satu lagi ya, apa namanya, kalau ijaz nanti ringkas, itu secara ringkas doang. Nanti ada suruh syarah dengan bitafsil, itu rinci banget, itu harus rinci gitu, kayak dari awal sampai akhir, itu tafsil cara ngejelasinnya. Ada lagi? Mungkin ke depan belajarnya pakai ini sih kali ya. Iya ya. Nanti kalian hari apa ilmu luka yang ini? Beda-beda. Tergantung koanya. KA 1 hari Sabtu. KA 1-2 hari Selasa. 2-3-1. KA 1-2. 1-1. KA hari Rabu, KA 1-2, KA 3 itu 1-3 itu hari Rabu kalau salah. Nanti satu kita baca yang ini, satu lagi nanti kalau nanti ketika kalian hadir di kuliah yang nggak paham itu coba dicatat. Nanti coba kita bongkar di sini. Jadi mungkin bisa kalian cari-cari apa yang nggak tahu. Insya Allah ini ilmu lugah enak kok. Maksud di antara pada lugah itu yang paling susah yang atau secara umum. Tadi hadap. Dihadap dulu. Yang kedua, ini kalau pendapat Ana ya. Atau secara umum mungkin. Kalau secara umum dulu biasanya itu banyak yang bilang tarik hadap.
Kemudian secara tingkat 1 atau termin 1 dulu? Termin satu. Termin 1 dulu. Ada tarik hadap yang pertama. Yang kedua itu bisa jadi 2 antara farmakol dengan koah bahas. Temanannya waktu itu dulu. Itu untuk termin 1 kayaknya 3 itu aja sih gitu. Secara pribadi Secara pribadi tarik hadap yang pertama, yang kedua itu farmakol, yang ketiga koah bahas masih enak daripada farmakol. Cuman kalau farmakol mati-matian kita hafal itu enak, maksudnya ketika kita ujian dapet gitu. Kalau mau running itu kan hafal mati kayak gitu kan, langsung banyak semua gitu kan, bisa jadi. Kalau koah bahas dasar kepenulisan di situ kita setidaknya udah ada dasar pegangan kita untuk yang koah bahas. Jadi mungkin kita cuman belajar di sini peralihan bahasa doang karena kita di Indo, kita belajar pakai bahasa Indo, di sini pakai bahasa Arab gitu kan. Tinggal masalah tarifnya, biasanya mungkin tarifnya yang lebih kita bikin jelimet gitu kan, bikin kita lebih bingung dan kadang banyak gitu. Nanti bahkan koah bahas itu yang bikin capek itu ada suatu misalkan ada suatu maksud terus suruh sebutkan itu banyak, ada sampai 10-12 di situ kita pelajari. Capek bukan capek, gimana sih maksudnya, misalkan kita sempurna 12 kita hafalan, yang keluar cuma diminta 3, cuma ini minta 5 misalkan gitu. Nah, atau mungkin misalkan dari yang 3 atau 5 itu coba dia disebutkan di soalnya, tapi maksudnya dia minta apa maksudnya dari situ, bisa jadi gitu. Tukang bahas habis itu apa aja lagi pelajaran ilmu logoh enak sih. Nahu balaghah itu ya, nahu balaghah itu tergantung orang sih. Kalau anak balaghah termasuk agak ya pertengahan lah gitu, soalnya anak dari SMA dulu tuh, di SMA anak nggak ada balaghah. Jadi waktu sampai kemari itu langsung masuk gitu belajarnya dan langsung bahasanya yang tinggi gitu. Itu bikin bingung juga. Itu aja sih. Besok tafsir ya. Tafsir tingkat 2 ya. Tingkat 2 tafsir di termin 2 ujiannya. Lagi ilmu logoh, bahas fanakal, tarik adab. Kunci. Apa lagi pelajarannya? Cuma satu itu aja. Bahasa Inggris nggak ada masalah. Oh iya. Kalau termin 2 itu ada nusus. Jadi nanti ada namanya misalkan kita belajar tarikh adab dengan nusus. Tarikh adab ini tahu bedanya apa? Kalau tarikh adab kita lebih belajar ke tentang sejarahnya itu. Itu aja. Kalau nususnya itu baru kita belajar syair dan nuskahnya itu. Misalkan si Imrul Qais gitu kan. Ada di baitnya gini. Itu kita baru belajar tentang nususnya. Tapi pas di tarikh hadapnya itu kita lebih belajar ke riwayatnya. Itu di termin 2 kita punya nusus. Kemudian apa lagi ya? Nahwu balaghah di termin 2 ya, sama tafsir. Tafsir juga termin 2. Iya termin 2 diujian kan. Ya fikih masih enak. Fikihnya fikih dasar gitu. Cuman ya paling ini capek kita di ini kan, 4 mazhab itu kan harus tahu perbandingannya. Kemudian aswad turunan dari ini. Aswad dia ada 2, ilmu aswad wa tajwid. Kalau tahun anak kemarin itu tahun 2017 aswad tajwid itu digabung kalau nggak salah ya. Kemudian tahun anak 2018 aswad tajwid dipisah. Tapi
cuman bukunya doang itu dipisah gitu kan. Tapi itu nanti pas di ujiannya itu langsung satu itu dijadikan dua, itu ilmu aswad. Ilmu aswad itu kita lebih ke nanti ke ini, ke makharijul huruf dengan suara. Dan di sini nanti baru kayak apa? Di sini yang dibilang nutukul insan tadi tuh, di sini baru kita belajar. Kalau apa ya perbedaannya itu? Kalau ilmu aswad kita belajar dari sini, dari sekitar ya antara suara perut atau apa ya kalau istilah ini ya, pokoknya sekitar dari sini nih, dari kayak bukan pankreas, bukan paru-paru, diafragma, kurang lebih dari sekitar diafragma sampai ke tenggorokan, itu ilmu aswad, karena dari sini semua sumber suara itu gitu. Maksudnya apa ya, pembawaan dari suara itu terjadi gitu. Kemudian dari apa tenggorokan di sini sampai ke ujung bibir itu baru masuk ke tajwid. Ya, itu perbedaannya. Diafragma sampai mana? Tenggorokan. Atau kalau nggak tenggorokan, kerongkongan. Apa beda sih? Lupa. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Sebelum yang paling dalam makharijul huruf yang ini. Yang ya, 6. Itu aswad. Karena ini turun dari ilmu lugha ini. Kemudian bisa masuk lagi. Sorof ada. Yang 4 tahun itu terus-terusan nahu balago sorof. Kalau tafsir kayaknya enggak deh, sama Al-Quran 4 ini itu tinggal 1 sampai tinggal 4 selalu ada ya. Sorof mudah sih, sorof termasuk mudah. Apa lagi? Quran. Kalau bahasa Inggris pun masih enak karena bahasa Inggrisnya cuma terjemahan, nasnya itu dia terjemahan ke bahasa Inggris, ada juga nanti yang dia bahasa Arabnya. Kemudian terus ada grammar dikit dan itu enak kok, tingkat 1 rukun Islam kok belajar, tutup mata bisa jawab itu mungkin. Tapi nanti dilihat juga gitu kan, oh ini bahasa Inggrisnya seperti ini yang di dalam Quran, kalau nanti terjemahan dari bahasa Arabnya gimana, soalnya nanti pasti ada soal terjemahan dari bahasa Inggris ke Arab, Arab ke Inggris, itu aja. Kita kan lebih ngambil ke itu kan. Bisa kalau yang orang-orang bagian Eropa atau Afrika sini tuh dia orang tuh ngambil, orang hitam tuh bisa ngambil ke bahasa Prancis. Kalau bahas itu enggak buat bahas itu enggak? Bikin nanti ada tugasnya kita. Bukan di ujian ya, tapi di 75% tulisan, ujian tulis, 25% itu tugas sebelum ujian kita. Jadi tugas bikin bahas itu nanti nilai 25% kita. Kalau kita nggak bikin, berarti nilai kita cuman tinggal 75, tapi itu nggak sepenuhnya kita 75 punya nilai itu. Karena belum tentu kan kita tulis ujian tulis itu misalkan benar semua. Kalau misalkan jauh di bawah rata-rata, udah dhaif nilai kita. Kalau misalkan nanti bisa dibantu dengan tugas itu, itu menambah kita nilainya. itu tugas Biasanya udah dikasih. Biasanya cepat juga itu dikasih, tapi cuman dokternya itu biasanya ngasihnya cepat. Misalnya masih baru awal belajar, beliau ngasih. Cuman seiring belajar
dia tetap menjelaskan isi muqarrar. Nah, jadi kita mungkin di rumah sambil kita nulis, di kuliah sambil belajar tata koma bahasnya itu. Gitu. Tangan. Boleh dua, terus tangan boleh ketik. Cuman satu permintaan dokter, nggak boleh kopas, itu aja. Dia bisa tahu tuh mana kopas mana enggak. Berarti kita potong dulu. Kalau kopas itu bisa disilang sama dia X. Oh, sok ketahuan. Makanya ini 30 halaman bahas. 30. Ada yang udah disuruh buat ya? Ada di kelas 1 udah main. Masa? Ada pernah masuk. Biasanya ada dibilang tuh tergantung dokter juga sih, dia mau berapa lembar Dari berapa? atau halaman lah. Enggak tanya sama dokter langsung. Oh, tanya. Modulnya? Tentang ini juga. Iya, maudhu'nya itu dia tingkat satu dia karena ada bi yang pertama dia ngasihnya sementara yang tingkat satu itu dia masih apa ya, lebih ngebelajar penerapannya gitu. Misalkan koma gimana, titik gimana, tanda seru gimana, terus tirobia gimana ya kan. Kemudian yang titik tiga itu gimana. Terus misalkan apalagi dan alamat-alamat yang sejenis yang lainnya itu. Kita lebih ditekankan apa ya namanya untuk pelatihannya, untuk melatih gitu. Soalnya untuk apa? Nanti bakal kita ngebantu kita untuk tingkat untuk S2, S3 penulisan apa namanya tesis. Nah, itu kalau modunya yang tingkat 1 tuh biasanya nama-nama syuara itu kita disuruh tulis doang ini ya, cari riwayatnya, terus syair yang dia itu punya apa gitu. Biasanya lebih kayak gitu, misalkan kita dikasih dari Imrul Qais, nanti ada siapa lagi, Zuhair misalkan gitu, atau tak ada berapa lah misalkan, tergantung koahnya, dokter yang coba tanya aja gitu kan apa aja modulnya, baru kita nyari referensinya. Apalagi kira-kira Secara umum untuk yang sulit menjawab itu soal hafalan atau gimana? Yang kayak misalnya tarik adat gitu yang sulit. Itu yang bisa bikin sulit itu yang hafalan atau kayak rumus gitu. Buat kalau kalau hafalan kita bisa kuat ya berarti kita bisa hafal mati gitu kan. Tapi yang lebih beratnya kita ngafal tapi kita nggak tahu, nggak paham maksudnya apa. Jadi itu kadang bikin kita waktu ujian itu gak enak gitu kan, nanti soalnya entah apa kita juga nggak tahu mau jawab apa gitu. Tapi kalau kita paham dari segi yang kita baca, insya Allah hafalnya enak gitu. Dan juga di soal itu juga apa yang kita pahami, apa yang diminta itu yang kita tulis gitu kan. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak di situ. Kadang kita nggak sempat terbaca karena dia di paling atas di bawah kop apa namanya, kop ya kop soalnya itu, ini bawahnya itu kan. Nanti soalnya waktu kita lihat ada 5 soal awal, tsani, tsalis, khamis gitu kan. Disuruh rupanya cuma 3 soal yang dijawab. Kita bisa milih mau 2, 3, 4, 3, 4, 5, 1, 5, 2 gitu kan. Terserah. Nah, X. Apalagi tuh? Iya. Karena kita harus apa yang diminta itu yang ditulis. Kalau kelebihan walaupun kita jawabnya mumtaz sekali dengan wah bisa kali ini aku semua ditulis semua. Rupanya nggak tahu ada yang dijebak di perintah soalnya itu harus kita pahami perintah soalnya. Yang kelas 1 arutnya itu gimana? Arut.
Apa yang gimana? Ya ujiannya atau apa? Ujiannya lebih ada tarifnya, tapi yang nanti itu bakal pasti ada praktek taktiknya. Taktik. Itu kan juga baru bisa Suruh bahasa. contoh gitu tulis syairnya. Enggak juga sih, biasanya lebih apa ya namanya ya, lebih ngebongkar syairnya itu benar atau tidak. Kan Arud itu belajar, kok kita ada ke Arud nih. Arud ini nanti disclaimer ya, nanti udah ini apa ngalahin yang pemateri ininya. Jadi Arud itu kan belajar, Arud itu belajar baik dan benarnya suatu syair, ya kan? Sama kayak kalau misalkan apa ya, yang tulisan Arab itu kita kan punya nahu dengan sorfnya, gitu kan. Di sorf itu kan punya penyakitnya kan, punya ilahnya ya kan. Nah, jadi di Arud itu juga punya kayak gitunya. Dia juga punya wazannya, dia hampir sama kayak sorof. Cuman dia lebih ke untuk ke bait syair gitu kan. Nah, kalau untuk di ujian soalnya itu nanti ada taktik, itu namanya apa ya? Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Dia kayak lebih ngebongkar, lebih apa ya namanya? Lebih menjabarkan. Soalnya kan Arud itu apa yang kita ucapkan itu yang ditulis. Apa yang tidak diucapkan itu, atau terbalik, aku lupa nih. Iya. Kullu ma yuntak yuktab, kullu ma la tuntak la yuktab, kayak gitu kan. Jadi misalkan lamnya harokat, berarti dia hidup lidah gitu kan, berarti dia dibaca kan, lam ini taktiknya. Ini maksudnya harokatnya hidup. Kalau lam mimnya itu kan dia mati, tapi dia tetap dibaca kan, itu dia dia apa namanya ya, kayak sukun lah gitu kan, tapi cara ngebacanya kan tetap lam sama mim gitu kan. Contoh misalkan ini aja di apa ya, apa ya, cak yang agak-agak yang nggak bisa di ini, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Di sini kan dia ada alif, kemudian ada iya, lam ini kan nggak dibaca. Nah, roh, terus rohnya ada dua, karena di sini kan dia ngebantiin alif lam syamsiah. Nah, jadi dia ar, roh, man. Mannya panjang. Oh iya, ma berarti sini harokat, di sini fathah, nunnya sukun juga. Dan juga suatu apa namanya, suatu permulaan kita bicara itu dia harus harakah, nggak mungkin kita ngomong sukun. Bisa nggak ngomong dari hal yang sukun? Nggak mungkin kan, susah kan, walaupun ya kayak ada bunyi suaranya gitu kan, tapi nggak mungkin gitu. Jadi ini apa, ini penjabaran dari ininya. Ini kan di yuktab, tapi yuntoknya itu gimana, kayak gini, ini yang kita bicarakan, jadi baru nanti taktiknya alifnya harokat, sukun, harokat, sukun, bla 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 sampai akhir gitu. Nanti baru di syairnya itu ada taf'ilatnya, ada wazannya. Nanti baru di dalam wazannya ini ada yang dia sahih gitu, maksudnya dia salim. Nanti ada yang dia ada penyakitnya, dan berbagai macam penyakit, ada sekitar belasan kalau nggak salah, atau 10 ke atas itu penyakitnya. Nanti diujikannya seperti itu. Iya, diujinya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nanti dia dikasih, ini misalkan ada bait syair gitu kan. Taktik hadil abiyat, misalkan ada satu atau dua atau tiga, sama misalkan kedudukan dia itu terus baharnya bahar apa, terus kalau misalkan ada penyakitnya kasih tahu, dan segala macam lainnya lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, misalkan di sini udah kita taktik segala macam kan, tanya di sini ada ilahnya misalkan gini, terus dia dari bahar apa, misalkan dari bahar rojas, bahar tawil gitu.
Itu kalau suruh apa takbir itu itunya ditulis dulu aja Ar-Rahman gitu. Apa yang bawah? Oh, Apa langsung tapi garis-garis enggak sih, gitu? langsung garis. Iya. Bisa coret di Discord soal. Bisa. Kalau kalau misalnya ada waktu kita coret dulu pakai pensil kan. Kita di baitnya ini kita kasih tahu kira-kira. Oh mungkin udah pas nih, mungkin di sini nih. Udah tahu belum sesuai dengan wazan dari baharnya belum kira-kira. Dan di sini sama enggak gitu. Nah, kalau udah sama, ya udah berarti ini bahar ini seperti ini gitu. Oh, biasanya berarti langsung ditaktek, nggak ditulis pakai kata baru dia. Atau ditulis juga kata baru. Bisa dilihat perintahnya juga sih kalau misalkan dia kita bang Arubianya juga itu mungkin kayaknya perlu. Karena ya iya. Udah agak lupa juga sih. Mungkin ada juga mungkin disuruh kita bang Arubianya. Ini kita bang Arubianya. Penjabaran dari ini. Ilahnya tuh di wazannya tuh. Iya. Penyakitnya. Kayak sorof juga misalkan kowama gitu kan. Berarti wawnya itu kan ilah kan alif. Wawnya itu kan ilah. Ada macam-macam banyak ilahnya. Nanti ada yang dia seharusnya misalkan formatnya kayak gini. Nanti dia berubah. Rupanya harus jadi berubah dia. Jadi gini. Di sininya jadi sukun. Nah, misalkan kayak gini. Itu contoh ngasih contoh. Ngasih contoh nanti maksudnya ada ilahnya yang berubah kayak gitulah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kan suruh namain ilahnya itu ilah apa gitu. Juga ilah. Terus ada ilahnya apa gitu. Sama jadi belajar Arab. Nanti biasanya juga di bawah ujian misalkan kan 3 kayak gini misalkan kan. Ya, nanti di sini kita bilang ini kalau misalkan nggak ada ilahnya berarti salim. Nah, kan misalkan di sini ada ilahnya berarti ilah apa misalkan di sini lupa lah gua kurang lebih gitu. Tapi misalkan di sini salim ya salim. Atau misalkan ada ziafnya atau ilahnya kita ngasih tahu namanya apa. Gitu. Kawafinya tuh. Kawafi itu dia kalau dalam bahasa kalau di sorof itu atau di nahu ya. Iya di ujung. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan itu, iya kayak nahunya. Jadi dia lebih ke i'rabnya. Itu kawafi misalkan dari Ar-Rahman kan Rahman kan gini. Nah nanti kita disuruh nyari kofiahnya itu apa gitu. Nanti huruf ini itu dia punya nama setiap huruf ini. Nanti harokat ini dia punya namanya sendiri. Harokat yang di sini itu namanya apa? Kalau misalkan harokatnya yang di tengah itu apa? Gitu. Nanti misalkan akhirnya itu Ar-Rahmanu misalkan Ar-Rahmanu berarti wow. Nah berarti di sini ada yang tersembunyi. Apa itu? Wow. Setelah nun ini di sini ada wow. Di sini apa? Ini ada namanya lagi nanti. Paling banyak soal berapa sih? Kalau ilmu lugah Iya, secara umum tergantung sih. Kadang ada 5 paling banyak ya. Kalau arut kayaknya 10. Tapi nggak terlalu beranak lagi. Mungkin anaknya yang lebih mungkin ada 3 bait atau disuruh cari kofiahnya mungkin ada berapa gitu. Itu aja sih. Mungkin ada penyebutan apa disuruh uzkur itu aja sih. Bisa paling banyak 10. Kalau yang esai kayak gini doang kayak ilmu lugah, nahu, balaghah, tafsir atau segala macamnya itu biasanya 5 atau 4. Tergantung juga 3. Beranak. Tapi beranak. Anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Tafsir biasanya Tafsir
ujiannya dia lebih tafsirkan itu aja. Lebih misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dari pendapat ini Bismillah itu gimana misalkan gitu kan. Atau kenapa misalkan alif lam mim itu apa maksudnya. Atau apalagi ya dulu itu contoh misalkan kayak gini, permulaan ayat di suatu surah itu ada berapa macam jenis misalkan kayak gitu. Ada yang di awal surat itu yabdanya itu dengan apa, misalkan ada yang kalimat ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas gitu kan. Ada yang dari misalkan amr berarti perintah, qul ya kan. Itu kayak gitu. Tafsir kita baca aja, kita hafal, insya Allah kita masuk Tafsir termin doa. termin doa. Tapi kadang ada nanti soal asilah satu misalkan gitu kan. Nanti baru ada anak-anaknya kan. Itu ada yang dia soalnya satu. Tapi kita nggak melihat dia kayak cuman hanya satu soal. Tapi dia punya komanya. Dia ngejebak kita dengan koma. Dikira kita kan cuman kayak satu pertanyaan. Tapi dia tuh ada koma-komanya. Misalkan tarif dari misalkan dari Ibnu Jini tadi, ya kan. Kemudian wadzukur anasirnya, gitu misalkan. Berarti itu udah 2 soal kan? Itu udah 2 soal, bukan satu lagi, udah 2. Gitu. Mungkin bahkan bisa lagi ditambah, misalkan disuruh jelaskan lagi tentang wadzukur ta'rif indah, misalkan disusir atau yang indah modisin, bisa kayak gitu. Satu soal ditumpuk jadi banyak tapi pakai koma, bukan soal pertama asilatul ula alif ba jim gitu, kadang pakai koma gitu. Jadi itu kadang anak kalau soal yang kayak gitu tuh ada ngasih tahu dulu tuh komanya di mana, pertanyaannya itu apa. Jadi misalkan takrif dari siapa gitu kan, berarti ini satu soal. Tidak ada soal selanjutnya misalkan suruh sebutkan poin-poinnya misalkan. Oh ini berarti dah soal kedua. Ada soal 3, 4. Bahkan tafsir itu satu soal. Dia kemarin itu punya 2 soal. Tapi dalam satu soalnya itu punya 10 anak. Yang ada yang sekiranya orang-orang berpikir saya bisa jawab semua kok, tapi kok nilai saya makbul gitu. Wadah-wadah seperti itu. Semuanya Nggak tahu juga ya madanya apa, tergantung orang. Mungkin persiapan dia udah serasa matang atau apa gitu kan. Bisa jadi kadang di tengah jalan itu kita kurang teliti gitu kan, yang diminta ini pas kita jawab lain rupanya, atau kadang kita udah bener tapi ketukar Nomornya. bukan nomor bisa jadi, atau jawaban dari penyebutan kita. Misalkan yang seharusnya Ibnu Jini tadi kita malah jawab ke disusir, itu kan udah terbalik. Kadang kita mungkin udah sakit kepala atau apa jadi ketukar gitu kan. Pas di luar ruangan baru teringat kita, ini kayak aku ketukar gini. Minta lagi. Bisa lagi kita masuk lagi ya. Akhirnya nilainya ada berubah jadinya. itu kemarin bahasa Inggris pun ada yang dia yakin bisa jawab semua, tapi mati. Karena ada ujian tengah semester. Gitu. Iya, saya dengar ya. Makbul terus? Ya, dia pikir di pertengahan semester itu ada ujian. Dan dia nggak ikut. Nggak ikut dia kira nggak penting. Ada mungkin yang seperti itu. Gak pernah dengar sih. Salah kalau mungkin kalau kita ngerasa aku merasa Mada ini mampu tadi. Wah aku jawab soal
bagus, dia cerita ke teman-teman. Tapi pas nilainya tidak keluar rupanya makbul misalkan, atau nggak sesuai harapan dia, ya berarti mungkin di isian dalam jawaban dia itu pastinya kurang. nggak mungkin enggak gitu kan. Pesan klik nilai itu nggak ada. Pesan apa? Klik nilai, klik masih nilai. Nggak tahu juga. Karena kan ada yang mereka yang nggak tazalum Hmm. kayak di Rofa atau nilai-nilai. Kita cuma dikasih tahu hasil ujungnya doang sih. Apakah dia makbul, jahit atau enggak. Tapi secara angka enggak. Cuman kalau secara angka kita bisa bilang dari kalau Mumtaz berarti 90 sampai 100. Jidan 80 90. Jahit berarti 70 sampai yang 60 ya. 60 sampai 70. Mumtaz 190. Jidan 90 80. Jahit berarti 80 70. Makbulnya 70 60. Nanti makbul di bawah itu. Makbul ya kita bilang pas lah dengan nilai KKM-nya gitu kan. Doif dengan doif jidan ya udah di bawah 50 lah itu. Bawah standar gitu. Kalau misalkan tazolum ini kan apa namanya? Bukan demo. Apa sih bahasanya? Minta iya kurang lebih seperti itu. Tazolum itu kayak protes. Protes. Ustaz, saya waktu ujian saya jawabnya ini bagus ini, kenapa nilainya sekian gitu kan. Dan dia berani, kalau dia berani bertanggung jawab nggak masalah. Mungkin bisa jadi bakal berubah. Mungkin bisa jadi petugas yang periksa soal mungkin salah gitu. Itu kan bisa jadi kan, khilafan manusia gitu. Bisa jadi kalau misalkan dia periksa, oh enggak ini kamu memang salah kok, kamu protes pula. Ya akhirnya tazulumnya nggak berhasil. Dia nggak berhasil protes untuk naikin nilai dia gitu. Mungkin pun dia jawab semua, tapi yang mau dokter yang dia dapat jawaban itu dia nggak lengkap. Dan itu membayar. Kayaknya enggak sih. Enggak deh. Kecuali kalau antum misalkan ilmu lughah nih, dapat nilai misalkan makbul. Enggak. Terutama lebih yang ke ini, yang doif dengan doif jidan. Antum bisa tasfiyah, itu baru bayar. Artinya apa? Ujian ulang. Aku nggak mau lagi itu. Nggak, misalkan kalian antum nanti misalkan mau naik ke tingkat 2, rupanya kalian punya maddah yang mangkul. Aku nggak mau lah mangkul kan, berarti kita sebelum ujian tingkat 2 kita ada ujian takalufnya kan di situ kan. Aku mau nyelesain maddah ini sekarang, nggak mau bawa-bawa gitu kan, nggak mau jadi beban. Ya udah, antum mau bayar, tinggal bayar nanti ujian ulang. Bayarnya berapa? Kalau nggak salah aku satu maddah kemarin tuh 250. Bro? 250. Nggak tahu juga ya sekarang ya. Kemarin itu dengar 250 sih. Remedial gitu. Iya remedial. Takoluf tuh remedial. Kalau Takoluf bawa maddah. takoluf remedial, tapi dia masih bawa maddah gitu. Iya, kemarin tahun depan ujiannya kan bareng. Iya. Tapi kalau misalkan rosip dia ngulang lagi tahun itu, tapi yang dipelajari pelajaran itu aja, yang diujiankan pelajaran yang dia tinggal aja. Tasfiyah itu untuk gimana? Tasfiyah. Iya kayak remedial. Kayak remedial. Iya. Yang cuman dia mangkulen itu. Ya mangkulen, tapi dia apa ya? Tapi dia nggak mau jadi beban nanti. Jadi dia mau nyelesain itu sekarang. Saat itu juga. Iya. Determin yang hasilnya ketika udah keluar. Misalkan ini nih termin 2 kan. Udah keluar semua nilainya. Rupanya ada maddah yang misalkan doif maupun doif jidan. Katakanlah ada 2 nih, berarti kan mangkul kan hasilnya kan, tapi tetap naik tingkat kedua. Di tingkat 2 kita merasa nggak mau ada beban yang punya tingkat 1. Jadi saat itu juga ataupun di saat yang udah dibukanya ujian tasfiyah, ya udah ikut ujian tasfiyah di situ, dan katanya di situ bayar untuk remedial itu. Jadi ketika nanti tingkat 2 kita nggak ada lagi urusan dengan yang tingkat 1 pelajaran.
yang tingkat 2 nggak ada lagi yang retak hulu maksudnya gitu. Atau Iya. Tapi kalau mau ya udahlah, sebelum ujian tingkat 2 berarti aku ada ujian tingkat 1 yang madahnya itu yang mangkul tadi itu. Nah, Dan itu dilakukan setelah kenaikan tingkat 1 itu ya, dekat-dekat di antara sebelum tahun ajaran baru sih biasanya gitu. Untuk naik ke tingkat 2 misalkan gitu. remedial lagi gitu. Bayar lagi gitu ya? Ya Atau gitu. diadakan nggak ada? Udah kesempatan akhir. Sekali doang kesempatan. Oh, kayaknya sekali dong. Remedial. Ada lagi? Ya insya Allah yang dulu gua ini enak kok. Nanti kalau antum masuk yang di kuliahnya, kalian ingat aja nanti tentang belajarnya tentang apa misalkan. Nanti baru taruh aja poinnya tentang apa. Nanti pas di bimbel baru kita bahas. Ini kemungkinan berarti ujiannya nggak bahas ya, langsung kemungkinan kamu jawab. Yang setelah yang lagi COVID ini, kayaknya sih, cuman jadwalnya agak diundur katanya. Dulu biasanya itu kita ujian termin 1 itu puncak-puncaknya musim dingin, biasanya sih awal bulan 1, tapi ini kayaknya bakal mau diundur, kalau nggak akhir bulan 1 mungkin awal bulan 2. Oh, Karena kita juga kemarin tahun ajaran baru itu udah agak telat. Tanggal berapa kemarin dimulai? Tanggal 17 Oktober ya. Oktober 10. Nah, biasanya itu bulan 8 paling cepet, tapi standarnya biasanya bulan 9 itu udah mulai. Jadi kayak telat, udah jadi telat sebulan. berarti ini kemungkinan selesai ajaran termin 1 ini akhir Desember. Januari. Ya, awal Januari. Desember. Musim dingin. Biasanya juga 2 minggu atau 3 minggu sebelum ujian, ya udah libur, dan biasanya memang kayak meliburkan diri. Dan itu memang udah memang tutup buku gitu sama dokter, udah selesai. Kalau udah tahdid, ya kan halaman sekian sampai halaman sekian ini kisi-kisi termasuk. Itu biasanya tadinya kapan sih? Mau dekat-dekat ujian. Dan itu biasanya udah di akhir pertemuan muhadarahnya. Setelah itu misalkan kayak gitu udah nggak ada lagi tuh. Udah bisa antum stay di rumah tuh, ngulang-ngulang lagi gitu. Masuk berarti tadi. Oh ya, untuk ke depan hari apa bisa? Ke depan hari apa bisanya? Anak yang hari Kamis seharusnya kan tadi asar kan ya, kemarin itu asar. Cuman habis itu asar udah ada
agak yang dadakan tapi musamiran. Jadi misalnya pagi kayak gini atau siang kayak seperti ini jam 12 sampai jam 2. Kalau asar anak udah harus pergi. Tapi kalau yang setelah asar, tapi setelah maghribnya baru bisa. Habis maghrib. Itu kalau untuk hari Kamis sih. Kalau mau ada yang diganti hari lain boleh juga. Yang nggak tabrakan dengan bimbel antum yang lain. Masih hari ini udah Hari ini juga Udah fix sih. Boleh juga. waktunya. Tapi Hmm. mungkin ini saran masukan juga untuk kita. Kemarin itu saya di asrama di ASN. Nah, saya punya kawan itu ngajar di Mahat. Nah, mereka itu selama COVID kemarin kan kita karantina. Apa namanya? Ngajar online. Saya dia online yang dimaksud itu rekaman terus dikirim. Ya, mungkin itu bisa komunikasi. Bisa. Kalau misalnya dirasa teman-teman belum bisa untuk efisiensi waktu saya kira. Entah apa mau di grup gitu. Ya nanti kalau dirasa saat ada waktu tinggal rekaman buka terus kita buka forum diskusi di grup. Atau kalau ada yang misalkan kita lagi di rumah nanya, nggak apa-apa nanya aja gitu. Mungkin di grup gitu. Jawab sama-sama. Ya, tapi itu opsi ketiga yang efektif saya kira pertemuan seperti ini. Iya. Kalau online itu Online itu yang ada. sambil rebahan tidur Pasti ya. Online itu layarnya doang yang hidup. Kitanya nggak hidup. untuk efisiensi waktu mengisi itu. Nah itu kalau saya pakai tab gitu, kalau tab ditulis sambil direkam juga. Cam recorder, layar screen recorder, Iya, screen recorder terus dikirim. Nah kalau kita mungkin buka. Karena di kuliah Lugo tuh nggak tasbih, rekaman nggak boleh. Nggak semua juga sih. Ada yang dokter boleh kan, boleh dia pun dia ya udah dia biarin aja gitu taruh nyawanya situ. Ada yang nggak mau disuruh ambil balik kayak gitu. Tapi anak sekarang selalu ngerekam tapi nggak anak taruh langsung di depan, taruh aja di meja itu tapi duduknya deket di baris kedua, ketiga, keempat itu masih dengar lah gitu. Tuh mungkin waktu beliau ngomong ada yang penting kita nyatet tapi kita ketinggalan kan, di rumah masih bisa kita oh iya tadi beliau ngomong gini gitu. Kalau udah duduk belakang kali itu kurang ketangkep yang ada. Jadi duduk cari yang bangku kedua, ketiga itu masih dengar gitu. Makanya anak nggak pernah taruh HP ke depan. Soalnya bisa takut walaupun koang kecil maupun koang besar, takut tiba-tiba HP-nya hilang atau entah kemana. Kadang bisa jadi kejadian seperti itu. Sinar dulu pernah bilang gitu sih. Atau yang kedua, nanti udah capek-capek kita taruh, dokternya nggak mau direkam. Jadi ya rekam aja sendiri tanpa sepengetahuan, masuk duduk udah mulai, assalamualaikum dimulai, tekan start matikan layaran, duduk kita di bangku itu sampai selesai. Pas sudah selesai baru ganti namanya kan biar urut. Itu alasannya memang nggak mau tasbih itu. Nggak tahu juga ya, pribadi dokter juga kan mungkin takut ada salah-salah kan, misalkan sebar sama orang kan, atau ya kayak secret gitu lah pribadi atau eksklusif gitu. Iya Biar datang kuliah gitu. ya Kuliahnya nggak rekaman aja.
Ada lagi. Kalau kamus itu gimana tuh? Penggunaan kamus maksudnya untuk pemula kita baca. Apa rekomendasi Oh, misalnya untuk nyari mufradatnya gitu ya. aplikasi Kalian apa nih? aplikasi ya sama Andi itulah satu-satunya kurang lebih. Kalian punya ini nggak apa namanya? Kamus Al-Asri. Pakai itu untuk kontemporer sekarang itu bagus. Al-Asri. Tapi katanya di sini itu ada dijual gitu. Cuman aku juga belum pernah dapet di sini di mana ada dijual. Katanya di daerah Dorosa ini ada gitu katanya. Tapi nggak tahu juga. Dan Ana bawa dari Indo sih. Adobe ya. Kayaknya. Nggak tahu juga. Saya dengar. Itu yang ini ya yang ada bahasa Indonesianya ya. Kalau Arab ke Arab ya palingan mau Jamosid lah mungkin. Atau kalau punya Munjid boleh juga Munjid. Pernah pakai Munjid? Munjid tuh karena waktu di SMA pernah pakai Munjid sih. Soalnya memang itu pelajarannya di situ ada di situ. Dia juga di situ ada sorofnya ada di situ. Ada lebih ada sorofnya. Banyak kamus juga. Banyak pengalaman soal kamus. Ini maksudnya apa maksudnya apa? Fungsi kamus ini. Lebih nyari yang ke kontemporer aja sih sekarang lebih banyak yang pakai yang Al-Asri itu sih biasanya. Atau yang biru sama merah tuh yang Al-Munawir. Nah, itu bisa juga itu bisa juga. Dua itu. Sering buka kamus, nyari kamus atau dia mana. Ditulis saja di atasnya. Misalkan ini apa artinya gitu. Misalkan di sini misalkan yang ini ya. Kalau di Munjid misalkan kita nyari nama orang tuh kita tahu ada dapat Ibnu Khaldun misalkan ketemu di situ. Dia banyak istilah-istilah di situ. Misalkan di sini wazifah kan bisa jadi banyak arti kan. Jadi bisa kita tulis artinya yang sesuai di sini. Lebih mudah. Jadi itu aja sih. Ada lagi? Selebihnya mungkin kontak startnya bisa di Yang ke depan kita coba pakai ini buku kuning. ya. Nggak jauh juga, nggak beda juga sih, nggak jauh beda. Soalnya dulu Ana pernah masuk juga yang punya yang tahun kemarin. Ini kan Ana selesai yang 2 tahun yang lalu kan. Yang setahun kemarin pakai ini juga dan sama aja sih pembahasannya, cuman beda isi mukorona itu aja. Yang disampaikan sama yang ujian Ana tengok sama gitu. Pokok-pokoknya. Iya, pokoknya bersama gitu. Mungkin kayak ini tadi ada yang sama cuman beda halaman. Di sini langsung udah halaman pertamanya. Pembahasan di situ tadi halaman berapa? 20 atau berapa? Kalau dibaca pelan-pelan itu paham dan kita tahu kok mana poin-poinnya gitu. Atau nanti kalau misalkan ada waktu mau ditanya kita bisa di grup kita tanya aja. Silakan. Ya, baca semua gitu. Baca semua satu pembahasan ada berapa itu bayar semua. Satu pembahasan gimana? Ya misalnya apa? Oh ya. Oh enggak, kita baca semua ya, nggak kita baca semua. Nah, yang penting. Yang penting itu yang lebih penting tuh ya kita melihat kira-kira kepentingan dari ujiannya. Kemudian nanti sisanya tinggal baca-baca aja untuk nambah maklumat aja. Nah, biasanya tuh di awal paragraf pertama 2 3. Ya biasanya gitu pasti. Ya sering kali motor akhir paragraf saya baca gitu. Itu soalnya di situ juga. Mungkin aja sih. Mungkin antum kasih hat kan sini berapa halaman itu kan. Terus dibacain itu kan di sini. Boleh? Untuk pertemuan ke depan biar
tasawuf untuk yang dipelajari itu ada gitu. Biar yang mampu. Iya ya. Ustadznya perlu beli juga dong. Mungkin Anda bisa minta ke ini sih yang orang lama sih. Nggak salah anak kira agak sama. Nah ini kan yang punya 2 tahun yang lalu. Terus setahun dengan yang tahun sekarang gitu kan. Rupanya tahun ini sama. Dikasih 30 halaman atau berapa itu kan dibacain terus dibaca apa minggu depannya lagi 30 halaman, minggu depannya 30 halaman. Jadi 3 kali pertemuan udah habis tuh buku. Iya. Ya. Nanti sambilan ini aja juga yang kayak tadi ya kan 220 30 kita baca. Kemudian yang ada kalian antum apa namanya rangkum yang nggak tahu yang dari kuliah itu juga ditulis saja poinnya gitu kira-kira. Adalah kurang lebih seperti itu aja. Yang ke depan kita ini nanti. Berarti mau diobrolin di grup boleh juga atau gimana? Kita tutup aja dulu nanti baru sambung lagi bicara. Dengan peraturan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.